Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Bambang. Hari ini kita masih belajar Microsoft Word tentang insert tabel. Cara membuka Microsoft Word: ketika di desktop silahkan diklik 2 kali, kemudian kita tengahkan judulnya, kemudian jenis tulisan. Jenis tulisannya bebas, kemudian warna boleh diganti juga warnanya. Ini masih di judul, kemudian besar kecilnya huruf silahkan diedit juga. Kemudian baru kita ketik judul tabel ya. Maaf, ini bukan nama, tapi kita mulai dengan daftar ya, daftar nama siswa, enter, kemudian tanda petik, spasi, kelompok, misalkan kelompok 5, spasi, tanda petik, enter. Kemudian kelompok apa? Nah, misalkan Supercamp, SDIT Ruhama, tahun 2020. Nah teman-teman, supaya tidak terlalu jauh jarak dari masing-masing baris judulnya, kita page layout, kemudian di edit afternya kita nolkan supaya tidak terlalu jauh jaraknya. Nah baru kita enter 1 kali, kemudian kita rata kiri. Setelah itu baru kita insert tabel atau kolom. Nah ini caranya, insert, kemudian tabel. Nah ini diklik tanda panahnya yang bawah. Ada 2 cara. Yang pertama langsung kita blok itu, kita blok kotaknya bisa, atau insert tabel ya. Insert tabel, kemudian kita butuhkan berapa, misalkan ada kolomnya ada 4, kemudian row-nya atau barisnya ada 7 ya. Kemudian oke. Nah kondisi seperti ini ya. Ini teman-teman silakan kalau memindahkan ke bawah, tekan ini, tekan tanda panah 4 itu bawah. Kalau salah kita undo saja, atau langsung di enter ya di atasnya, kemudian ditarik tanda panah ke bawah ini untuk membesarkan barisnya. Kemudian kita ketik nomor, ini nomor, kemudian nama siswa, kemudian kelas, dan alamat rumah. Nah sekarang kita edit untuk kolomnya atau tabelnya. Caranya ini, caranya nih ya. Nah ini ada garis agak tebal, ini kita tekan, tarik ke kiri ya. Kita besarkan sesuai dengan, besar kecilkan sesuai dengan tulisannya ya. Nah, kelas kita kecilkan lagi, kemudian alamat rumah karena panjang biasanya kita lebarkan. Selanjutnya langsung kita ketik
ya. Nah, ini kita besar kecilkan. Kalau tidak bisa memakai garis yang sebelah kiri ini, kita langsung di pas garisnya ya, atau nanti kita cara mengeditnya. Satu, misalkan nama siswanya M. Rehan, kemudian kelasnya. Nah, karena kelompok jadinya nanti kita campur untuk kelasnya. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Perum Jatijajar blok A5, kemudian nomor 79. Kemudian kita klik ya, kita klik di pas kolomnya atau tabelnya. Nah, nomor 2 Bagas Adi, misalkan 4B. Nah, kita klik ya, bukan kita enter, tapi kita klik. Nah, alamatnya Jatijajar, Presiden, blok A, nah, atau bloknya bebas lah ya. Blok C6, misalkan nomor titik. Nah, ini otomatis ya, ketika mengetik kemudian kurang, kolomnya kurang, nah, dia otomatis akan ke bawah sendiri ya. Teman-teman tidak perlu repot enter ya. Kemudian nomor 3, misalkan namanya Nabila K, kemudian kelas 4B, dan alamat rumahnya misalkan Jalan Raden Saleh nomor titik 115 Depok ya. Jadi setelah selesai mengetik di alamat, tidak perlu di enter, langsung diklik saja memakai mouse pada kolom nomor. Nah, nomor 4 Alifah Nur, misalkan kita ketik lagi kelasnya 4C, kemudian alamat rumahnya Jalan Sukmajaya, nomor nah ini sama, nggak apa-apa ya, nomornya sama nggak apa-apa, yang penting jalannya juga beda. Kemudian nomor 5 M. Subhan, misalkan masih 4C, kemudian jalannya atau perumahannya atau alamat rumahnya misalkan di Villa Cimanggis. Ini ada bloknya, misalkan blok B7 nomor 17 misalkan. Nah, ini misalnya kita lengkapin Cimanggis Depok, ini otomatis dia akan turun ke bawah. Nomor 6 misalkan namanya Talita, kelasnya 4C,
kemudian alamat rumahnya, misalkan Perum Sukmajaya. Ini ada bloknya. Blok C4 nomor. Nah, nomornya bisa besar bisa kecil. Nomor 10 Depok misalkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita selesai mengetik, masih ada yang kurang tepat, kita rapikan ya. Yang pertama, nah ini ditengahkan ya, nama dan kelasnya. Nah, ini ditengahkan pakai dari home. Kemudian nah, kolom nomornya juga kita tengahkan supaya rapi. Nah, ini untuk mengedit baris. Nah, mengedit baris ini cukup dari garisnya ini. Nah, tekan tarik ke bawah ya. Kalau di teman-teman ada tanda panah itu ditekan tarik ke bawah. Kemudian supaya di tengah, pas di tengah kolom ini kita layout ya, kemudian kita tengahkan. Nah, itu jadi posisinya ada di tengah. Jadi caranya di blok terlebih dahulu, kemudian layout, baru dipilih center yang sebelah kanan atas. Nah, setelah itu kita masih besarkan sedikit untuk alamat rumah. Nah, itu jadi cukup digerakkan, ada tanda panah atau posisi dari garis, kita tekan tarik. Nah, dimana kita akan mengecilkan atau membesarkan. Oke. Nah, setelah selesai mengetik, nah misalkan teman-teman mau mewarnain, ya boleh ya, supaya kelihatan. Nah, ini sebelum mewarnain. Nah, warnanya diganti, boleh di blok seperti ini. Kemudian nah, kolom atas saja yang kita beri warna. Nah, ini desain, kemudian shading ya, di desain shading. Nah, kita pilih warna ya, itu untuk mewarnain kotaknya. Nah, setelah itu teman-teman tulis atau ketik nama memakai shape, insert shape. Shape-nya yang mana saja boleh ya. Oke, tekan tarik, kemudian kita rubah warna ya. Setelah itu kita teman-teman ketik nama ya, ini nama teman-teman dan kelas, jangan lupa. Oke, nama dan kelas sudah diketik ya. Nah, kalau sudah diketik ini seperti ini contohnya. Nah, baru teman-teman simpan, jangan lupa ya, simpan. Caranya silakan diklik gambar disket atau file Shift S, kemudian local disk D-nya kita klik, baru diketik. Nama filenya adalah tabel ya, tabel underscore nama teman-teman. Jangan lupa nama teman-teman ya, supaya nanti Pak Bambang ketika membuka filenya tidak bingung. Baru simpan ya. Oke teman-teman, seperti itu pelajaran hari ini, yaitu
insert tabel ya. Silahkan teman-teman, tugasnya adalah hari ini untuk membuat tabel seperti ini. Boleh teman-teman mencontoh sama, boleh berkreasi sendiri isinya ya, nama, kelas maupun alamat rumahnya. Kalau sudah selesai jangan lupa dikirim ke Pak Bambang melalui WA atau melalui email ya. Oke teman-teman, seperti itu pelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.